Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Hussein Zain dengan NIM 22110022 dari kelas A Hukum Keluarga Islam semester 5. Yang saya hormati Bapak Dosen Arif Rahman MA selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Pidana. Dibuatnya video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas akhir Hukum Acara Pidana. Materi kali ini tentang bantuan hukum. Mungkin di kalangan kita banyak yang belum mengetahui apa itu bantuan hukum dan siapa saja yang berhak menerima bantuan hukum. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa sih bantuan hukum itu. Jadi di sini bantuan hukum itu adalah segala bentuk bantuan hukum seperti pemberian nasihat hukum atau bertindak sebagai kuasa hukum bagi seseorang yang sedang berperkara untuk diberikan kepada individu yang secara ekonomi tidak mampu membayar biaya atau honorarium pengacara atau pembela. Bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana adalah bantuan yang diberikan oleh advokat atau pengacara mulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan. Bantuan ini dapat berupa konsultasi hukum, pendampingan, serta pembelaan demi kepentingan tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan, baik di tahap penyidikan maupun di pengadilan. Nah, selanjutnya itu ada asas-asas bantuan hukum. Beberapa asas bantuan hukum meliputi: yang pertama itu ada asas keadilan. Asas keadilan dalam bantuan hukum mengacu pada prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau politik. Yang kedua itu ada persamaan kedudukan di dalam hukum. Asas ini menekankan bahwa setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, ataupun latar belakang lainnya, semuanya memiliki hak yang sama di depan hukum. Yang ketiga itu ada keterbukaan. Dalam bantuan hukum berarti bahwa proses hukum harus dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum. Lalu penerima bantuan hukum berhak mengetahui proses, langkah-langkah, dan perkembangan kasus hukum mereka secara jelas dan terperinci. Yang keempat itu ada asas efisiensi, di mana mengharuskan pemberian bantuan hukum dilakukan dengan cara yang hemat biaya dan waktu tanpa mengurangi kualitas layanan. Tujuannya ini adalah agar proses hukum dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, asas yang kelima ada efektivitas. Efektivitas di sini berarti bahwa layanan hukum yang diberikan mampu menyelesaikan masalah hukum secara tuntas dan memberikan dampak yang positif bagi penerima bantuan. Nah, yang terakhir ini ada asas akuntabilitas, yaitu asas yang menekankan bahwa pemberi bantuan hukum harus bertanggung jawab atas layanan yang mereka berikan. Selanjutnya itu ada beberapa tujuan bantuan hukum yang diberikan, yaitu penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: 1. Menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum dalam mendapatkan akses keadilan. Yang kedua itu memastikan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Ketiga itu menjamin pelaksanaan bantuan hukum yang merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 4. Mewujudkan sistem peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, lalu siapa saja sih yang berhak menerima bantuan hukum itu? Di sini saya akan menjelaskan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma hanya diberikan kepada warga kurang mampu yang memiliki surat keterangan dari pemerintah setempat sebagai bukti, serta warga tersebut benar-benar memperjuangkan hak atau kepentingan hukumnya. Bantuan hukum gratis. Bantuan hukum gratis ini mencakup proses litigasi dan non-litigasi dalam kasus pidana, perdata, atau tata usaha negara yang akan dijelaskan
lebih lanjut dalam surat kuasa khusus yang diberikan oleh warga kurang mampu kepada advokat atau kuasa hukum yang ditunjuk. Mungkin sekian dari saya tentang pemaparan bantuan hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.